Bang, sorry. Bang, woi. Bang, maaf, Bang. Ya, oke. Remote ya. Oke. Begini, Bang. Di kawasan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta Pusat. Tadi sebelumnya pihak kepolisian, aparat kepolisian dengan menggunakan pakaian taktis lengkap ini sudah berusaha menghalau massa karena mereka mulai melemparkan benda-benda seperti botol minuman dan juga batu ke arah petugas. Mereka berusaha untuk memasuki gedung DPR MPR. Ya, terlihat ini peserta aksi bahkan memanjat pagar. Memanjat pagar berusaha memasuki kawasan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Tidak terlihat adanya petugas yang mencoba untuk menggagalkan aksi ini. Salah satu peserta aksi dan diikuti beberapa orang lainnya, mereka berusaha memasuki kawasan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Dan terlihat juga pemirsa bahwa salah satu perwakilan atau beberapa perwakilan dari elemen masyarakat yang berunjuk rasa hari ini sedang berdiskusi dengan pihak kepolisian. Nampaknya sedang bernegosiasi, meminta untuk diperbolehkan masuk ke dalam kawasan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Proses negosiasi saat ini masih dilakukan setelah mereka menjebol pagar gedung DPR RI dan berusaha untuk masuk. Ada sejumlah perwakilan yang saat ini tengah berbincang dengan aparat kepolisian di lokasi. Dan pemirsa, saya ajak Anda untuk sama-sama mendoakan dan kita kawal agar proses unjuk rasa ini berjalan kondusif dan menghasilkan keputusan yang pada akhirnya akan mengawal dan memastikan demokrasi kita berjalan sepenuhnya. Proses yang masih berjalan saat ini di DPR kita terus kawal agar hasil akhirnya nanti Pilkada serentak 2024 dapat berjalan secara demokratis, tidak dikuasai elit politik. Kami sampaikan kembali pemirsa, di sisi kanan Anda ini merupakan situasi terkini di depan kawasan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta Pusat. Di mana situasinya adalah peserta aksi sempat menjebol pagar DPR RI. Mereka memaksa masuk ke dalam gedung DPR. Dan saat ini sejumlah perwakilan dari massa pengunjuk rasa sedang berbincang dengan aparat kepolisian. Mereka nampaknya bernegosiasi untuk dapat diizinkan masuk ke dalam gedung DPR. Dan proses negosiasi ini masih dilakukan, belum diketahui apa hasil akhirnya. Sementara saat ini sejumlah massa sudah berhasil menduduki pagar beton yang dibangun untuk barikade pengamanan unjuk rasa pada hari ini. Posisinya adalah mereka bisa memasuki gedung MPR DPR Senayan karena sudah menjebol pagar tersebut. Peserta aksi saat ini sudah menaiki pagar beton barikade pengamanan aksi unjuk rasa peringatan Indonesia Darurat. Ya, boleh ya. Kita saksikan sama-sama pemirsa situasi di gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Di sisi layar Anda, sisi kiri sebelah atas ini juga merupakan visual lainnya di kawasan gedung DPR Senayan, Jakarta, pemirsa. Di mana pengamanan sangat ketat dari aparat kepolisian yang berjaga. Mereka sudah membentuk barikade. Polisi mengenakan pakaian taktis lengkap dengan pelindung kepala ataupun helm.
karena sejumlah massa sempat melakukan aksi pelemparan botol dan juga benda-benda lainnya seperti batu ke arah pihak kepolisian yang tengah berjaga. Ya pemirsa, situasinya saat ini terlihat barikade dari pihak kepolisian yang berjaga menghalau massa yang saat ini sudah berhasil memasuki kawasan gedung DPR setelah mereka menjebol pagar kawasan gedung MPR DPR Senayan Jakarta. Mereka sudah menjebol pagar dan saat ini menaiki pagar beton yang disiapkan untuk pengamanan aksi unjuk rasa hari ini. Di sisi kanan Anda ini merupakan visual pengamanan dari aparat kepolisian pemirsa, sementara di sisi kiri di layar kaca Anda di bagian atas ini merupakan visual terkini dari kamera drone yang merekam ribuan pengunjuk rasa saat ini masih berjaga di depan kawasan gedung MPR DPR Senayan Jakarta. Massa ini berasal dari kalangan buruh, aktivis, dan juga elemen mahasiswa. Mereka berunjuk rasa sejak pukul 10:20 pagi tadi. Dan hingga saat ini tepat pada pukul 14:38 waktu Indonesia Barat, mereka masih bertahan dan mereka masih menantikan keputusan dari DPR terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada. Situasi terkini saat ini pemirsa, massa masih mencoba untuk masuk ke dalam gedung DPR Jakarta. Meskipun pihak kepolisian sudah menghalau mereka dan meminta massa untuk tidak memasuki dalam gedung DPR. Situasi semakin tidak kondusif, massa sudah berhasil menjebol pagar gedung DPR Senayan Jakarta. Sementara pihak kepolisian terus bernegosiasi dengan peserta aksi untuk tidak berupaya untuk memasuki kawasan gedung MPR DPR Senayan Jakarta. Namun nampaknya massa masih mencoba untuk bernegosiasi, untuk meminta kepada pihak kepolisian mereka ingin masuk ke dalam gedung DPR. Udah geser tadi, Pandu coba telepon Pandu deh, atau Cak Steven. Orasi yang disampaikan oleh peserta unjuk rasa pada hari ini pemirsa adalah mereka menolak revisi Undang-Undang Pilkada, di mana sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah mengetok palu putusan terkait dengan syarat pencalonan dalam pilkada serentak. Enggak, udah geser tadi sama ke Pandu kayaknya atau ke Steven gitu. Setelah putusan MK diketok palu, DPR menggelar rapat pada Rabu siang kemarin. Tadi baru cabut sebelum lu minta siap. DPR melalui Badan Legislatif mengadakan rapat terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada yang seharusnya disahkan pada hari ini namun ditunda karena jumlah peserta rapat tidak memenuhi batas. Ya, ini pemirsa merupakan situasi terkini di depan gedung MPR DPR Senayan Jakarta. Kita lihat sama-sama massa masih berusaha memanjat pagar di gedung DPR. Sementara tadi di satu sisi ada pagar yang sudah berhasil dijebol oleh massa. Sementara itu sejumlah perwakilan dari peserta aksi juga sempat berkomunikasi ataupun bernegosiasi dengan pihak kepolisian meminta agar mereka diizinkan masuk ke dalam gedung DPR. Namun nampaknya dari pihak kepolisian tidak mengizinkan hal tersebut. Mereka tetap meminta peserta aksi untuk menyampaikan orasi di luar halaman ataupun di depan kawasan gedung MPR DPR Senayan Jakarta Pusat saja. Namun kita lihat situasi ya semakin tidak kondusif pemirsa. Peserta aksi kembali memanjat pagar. Dan saat ini juga kita saksikan di sisi kanan layar kaca Anda. Mereka bahkan berupaya untuk merusak pagar gedung DPR dengan mengayun-ngayunkan pagar tersebut.
Ini udah jebol. Digoetin dia biar kelihatan jebol. Ya, peserta aksi pemirsa yang berasal dari kalangan buruh, aktivis, dan juga mahasiswa masih terus berupaya untuk bisa memasuki kawasan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Gua rada majuan ya. Gua rada majuan dulu ya. Ya, gua rada majuan. Sudah ada pagar DPR yang berhasil dijebol oleh massa, sehingga saat ini sejumlah peserta aksi sudah bisa menduduki pagar beton. Melewati pagar beton yang dibangun untuk pengamanan aksi unjuk rasa sejak pagi tadi. Dan saat ini petugas kepolisian juga kembali menemui peserta unjuk rasa, mencoba untuk kembali bernegosiasi agar mereka tidak berupaya untuk memasuki gedung DPR. Tadi mah udah semuanya ada. Pihak kepolisian sedang mencoba untuk berkomunikasi dengan peserta aksi, dan nampaknya sejumlah perwakilan menghimbau massa lainnya untuk tidak mencoba memasuki gedung DPR. Komunikasi dengan pihak kepolisian saat ini masih berlangsung, pemirsa. Ini gue cuma bawa kamera tripod. Massa masih berupaya untuk memasuki gedung DPR, namun tidak diizinkan oleh aparat kepolisian yang berjaga di lokasi. Enggak, yang di dalam DPR ini kan belum gawe tuh, suruh kesini aku udah balik. Siapa tuh tim DPR dalam? Dan di sisi kiri atas layar kaca Anda, pemirsa, ini merupakan situasi aksi unjuk rasa dari Makassar, Sulawesi Selatan, di mana massa melakukan aksi unjuk rasa, dan saat ini nampaknya massa di Makassar, Sulawesi Selatan juga melakukan bakar ban sebagai bentuk protes menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Aksi unjuk rasa yang berlangsung tidak hanya di Jakarta, pemirsa, namun juga di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita saksikan visualnya di sisi kiri atas layar kaca Anda. Saat ini nampak massa melakukan aksi bakar ban sebagai bentuk protes menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Dan kita akan langsung mengupdate informasi aksi unjuk rasa di Makassar, Sulawesi Selatan, pemirsa, yang saat ini sedang ada aksi bakar ban oleh peserta aksi unjuk rasa bersama rekan Nana Jamal di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat sore, Nana. Sudah bergabung bersama kami, iya, Nana Jamal. Sore. Nana, bisa disampaikan saat ini seperti apa aksi unjuk rasa di sana? Baik, terima kasih. Pemirsa, saat ini kami sudah berada di area flyover Makassar, di mana memang ajakan untuk mengikuti aksi unjuk rasa sudah mulai disebarkan sejak semalam, di mana undangan tersebut ini dialamatkan bagi seluruh masyarakat dan juga warga kota Makassar, utamanya aliansi dari mahasiswa. Dan dijadwalkan aksi ini dilaksanakan pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah tadi, sehingga memang titik-titik area di kota Makassar ini memang sebenarnya sudah ada beberapa massa yang melakukan aksi demonstrasi selain di flyover Makassar ini. Namun flyover ini sendiri memang menjadi pusat atau titik massa aksi, baik juga dari sejumlah aliansi mahasiswa yang melakukan long march dari kampus Universitas Negeri Makassar hingga ke flyover Makassar. Jika Anda menyaksikan saat ini sudah ada aksi bakar ban yang dilakukan oleh massa aksi sambil mereka memberikan orasi dan harapan mereka terkait dengan aksi yang mereka lakukan hari ini. Dan para massa aksi yang hadir hari ini tidak hanya dari aliansi mahasiswa Universitas Negeri Makassar, tapi ada juga dari Universitas Islam Negeri, dari Universitas Muslim Indonesia, kemudian juga tadi paling akhir disusul oleh Universitas Hasanuddin, dan mereka berkumpul di titik flyover Makassar ini. Secara tertib mereka bergantian untuk memberikan orasi
demonstrasi mereka dan juga aktif membagikan selebaran yang menginformasikan apa saja tuntutan-tuntutan mereka yang mereka harapkan pada aksi menolak rancangan undang-undang Pilkada pada hari 22 Agustus. Dan kami informasikan juga bahwa titik massa, karena memang saat ini sudah ada ribuan massa yang berkumpul di flyover Makassar, baik di bagian bawah, begitupun juga di area atas flyover. Ada juga massa aksi yang kemudian memusatkan aksi mereka di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Yang dapat kami informasikan juga bahwa tidak seperti aksi-aksi ataupun juga demonstrasi sebelumnya, kami melihat bahwa jumlah ataupun personel pengamanan yang melakukan penjagaan aksi demonstrasi hari ini tidak sebanyak biasanya. Bahkan untuk daerah flyover Makassar ini, di mana para mahasiswa ataupun juga warga yang melakukan, masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa memusatkan aksi demonstrasi mereka, kami hanya melihat 2 mobil polisi, 1 mobil jatan ras yang kemudian bertuliskan dari Polrestabes Makassar. Dan sementara itu juga kami melihat ada beberapa mobil polisi yang berjaga di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Namun sekali lagi yang dapat kami sampaikan bahwa ini tidak sebanyak biasanya yang melakukan penjagaan. Dan arus lalu lintas di area Petarani ini sejak memang dilakukan aksi long march dari berbagai arah menuju ke flyover Makassar ini sempat tersendat seperti itu. Namun memang masih ada beberapa kendaraan yang lolos untuk dapat melewati jalur atau jalur ataupun area yang dilakukan demonstrasi oleh para mahasiswa dan juga masyarakat hari ini. Harapan mereka juga sama, yaitu menolak rancangan undang-undang Pilkada, dan dalam orasi mereka juga mengajak masyarakat ataupun juga mahasiswa lainnya untuk dapat bersama-sama dengan menyebutkan hashtag mengawal MK seperti itu. Baik, terima kasih Nana, laporannya langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dan kita langsung menuju ke depan gedung DPR RI Senayan Jakarta, pemirsa, bersama rekan Hendry di sana. Selamat siang, Hendry. Baik, nampaknya sambungan kami terputus dengan Hendry. Saya sapa kembali. Selamat siang, Hendry. Ya, baik Nadia dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan jika kami dapat gambarkan situasinya, ini sempat terjadi kericuhan dari mahasiswa, di mana memang Badan Eksekutif atau BEM seluruh Indonesia yang memang ikut juga berpartisipasi dalam demonstrasi yang dilaksanakan tepat di MPR DPR RI ini. Tepat yang sedang terjadi kericuhan ini bertepatan di gerbang utama, tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Tadi memang mahasiswa sendiri, ini dari sekumpulan mahasiswa, juga mahasiswi yang berasal dari Universitas Indonesia dan beberapa universitas lainnya juga sempat hadir tepat pada pukul 13.00. Namun sementara memang tadi sempat terjadi kericuhan. Kericuhan ini memang terjadi tepat pada pukul 14.00 atau tepat pada pukul 2 siang hari. Namun jika kita dapat gambarkan terkait pengamanan ataupun keamanan sendiri, ini memang dari tim gabungan kepolisian dan juga TNI juga sudah mengerahkan sejumlah keamanan yang memang dikerahkan. Dan ini juga tadi sempat terjadi kericuhan, bahkan ini pagar yang berada di pintu utama dari pintu masuk DPR RI ini sendiri yang bertepatan di Jalan Gatot Subroto ini sempat dilakukan pembobolan. Bahkan beberapa dari mahasiswa juga sempat masuk dan beberapa barang-barang maupun ini bisa dilihat juga botol-botol, bahkan batu kerikil ini juga sempat dilemparkan masuk ke dalam gedung DPR RI. Namun sejumlah keamanan masih tetap dikerahkan, masih tetap diamankan untuk bisa mengamankan situasi yang berada di gedung DPR RI. Dan jika kita berbicara terkait tuntutan mereka yang diajukan ini, salah satunya yakni tuntutan terkait undang-undang Mahkamah Konstitusi yang memang sementara memang ini menjadi satu pemicu dari terjadinya demo itu sendiri. Sementara Hendry, bagaimana kronologinya pagar DPR bisa dijebol oleh massa di sana?
Nah, baik Nadia, Valeri dan juga pemirsa, ini sedikitnya memang gambaran dari para mahasiswa dan juga masyarakat yang memang masih melakukan aksi demonstrasi tepat di gedung DPR RI. Hingga saat ini memang sudah terlihat memang kericuhan sudah begitu tidak terjadi. Memang untuk kericuhan ini juga tadi sempat dinetralisasi, sempat ada negosiasi antara mahasiswa bersama dengan pihak kepolisian agar kericuhan ini tidak berangsur lama begitu. Dan juga dapat kami sampaikan kembali memang untuk cuaca dan situasinya ini memang tidak panas dan memang cerah begitu. Mengingat memang tadi juga sempat terjadi panas yang terik, namun ini situasi saat ini memang tidak begitu terik, tidak begitu panas begitu maksud kami. Dan juga ini tentunya para mahasiswa juga akan terus melakukan demonstrasinya hingga mereka mendapatkan informasi yang pasti, karena memang sebelumnya ini dari Partai Buruh bersama dengan Habibur Rahman ini sendiri tadi sempat menyampaikan terkait aspirasinya begitu, karena memang mahasiswa ini sebelumnya memang belum datang tepat pada pagi hari hingga di siang hari. Namun mahasiswa ini datang tepat pada pukul 13.00 hingga saat ini begitu. Mengingat bahwa informasi yang disampaikan oleh Habibur Rahman ini tidak terdengar atau tidak, mahasiswa ini tidak menerima informasi itu, sehingga mereka juga ini tetap menyuarakan atau tetap melakukan penyampaian aspirasi mereka kepada gedung DPR RI dan MPR begitu. Dan memang sedikitnya ini juga kita para awak media masih berada di kawasan dalam, tepatnya di samping pintu gerbang utama, yang dimana memang tepat titik di mana pagar yang berada di pintu utama DPR RI ini sempat dibobol atau dilakukan pembobolan oleh para mahasiswa. Namun hingga saat ini kita masih terus menunggu, karena memang ini aksi massa yang masih dilaksanakan di depan pintu gerbang, ya ini masih terlaksana gitu, masih ada demo yang dilakukan oleh para mahasiswa juga mahasiswi. Begitu juga dengan informasi yang dapat kami sampaikan, tentunya ini menjadi himbauan juga untuk para aksi yang memang melaksanakan aksi demonstrasinya atau menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPR RI, tentu tetap menjaga keamanan, tetap menjaga ketertiban, dan juga tetap menjaga barang berharga Anda agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan memang ini sedikitnya memang kita para awak media masih tetap berada di kawasan ini, mengingat memang jaraknya ini tidak begitu jauh dengan adanya kericuhan itu, dan memang kepolisian juga masih berada di kawasan titik di mana pagar itu dibobol oleh para mahasiswa begitu. Dan memang tadi juga sebelumnya memang pada pagi hari, jika kita dapat ceritakan sedikit terkait aksi demo ini sendiri, memang sebelumnya berjalan dengan normal, para buruh juga berikut juga dengan masyarakat, bahkan tadi juga sempat ada beberapa kehadiran dari para komika dan juga artis selebritis yang juga ikut menyuarakan, bahkan ikut menyampaikan aspirasinya terkait adanya aksi demonstrasi yang terjadi atau dilakukan di wilayah DPR ini. Tepatnya memang ini aksi demonstrasi terjadi atau dilakukan di Jalan Gatot Subroto. Memang tadi informasi yang kami dapatkan ini dari kepolisian itu sendiri, bahwa untuk terkait rekayasa lalu lintas memang saat ini memang sedang diberlakukan, karena memang sebelumnya belum diberlakukan karena memang arus lalu lintas yang ada di Gatot Subroto ini masih terbilang lancar. Namun ketika mahasiswa dan juga beberapa masyarakat yang sudah mulai berdatangan di siang hari ini menyebabkan arus lalu lintas sementara dialihkan atau sementara polisi melakukan rekayasa lalu lintas untuk di Jalan Gatot Subroto dan juga di Patung Kuda. Namun jika kami dapat sampaikan, aksi demonstrasi ini sendiri dilakukan di beberapa wilayah, salah satunya di Yogyakarta, juga di beberapa tempat yang ada di Jakarta, salah satunya di Mahkamah Konstitusi, di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan juga Komisi Pemilihan Umum yang ada di Jakarta begitu. Dan memang ini untuk aksi demonstrasi sendiri memang terus berlangsung, dan kami akan terus menerima informasi, bahkan memberikan update informasi ketika adanya perubahan, bahkan update ketika kericuhan itu terjadi maupun aksi yang memang terlaksana dengan lancar dan damai begitu. Memang untuk para mahasiswa ini memang jika kita kalkulasikan ini memang begitu banyak sekali jumlah dari mahasiswa yang ikut hadir untuk menyuarakan aspirasinya terkait dengan apa yang akan mereka nyatakan kepada DPR RI ini. Memang sebelumnya ini informasinya juga mereka berada atau berasal dari Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu, lalu selanjutnya mereka beralih ke gedung DPR RI. Dan kemudian juga dapat kami sampaikan, ini saat ini memang untuk Partai Buruh sendiri sudah tidak ada di depan gedung DPR RI dan sudah beralih ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Terima
kasih Hendri Aprila atas laporan langsung dari kawasan Gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali, Hendri. Ya pemirsa, kita saksikan kembali situasi terkini di sisi kanan layar kaca Anda di depan kawasan Gedung MPR DPR Senayan, Jakarta Pusat. Saat ini masa peserta aksi sudah berhasil menjebol salah satu pagar di kawasan Gedung DPR. Dan mereka berhasil menduduki barikade pengamanan pagar beton yang digunakan untuk pengamanan aksi unjuk rasa pada hari ini. Sementara aparat kepolisian terus bersiaga di lokasi, mencoba untuk menghalau massa yang masih memaksa masuk ke dalam kawasan Gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Kita saksikan pemirsa, ada satu sisi dari pagar Gedung DPR yang sudah berhasil dijebol oleh massa peserta aksi unjuk rasa pada hari ini. Di mana tadi informasi dari tim kami di lapangan, situasi mulai tidak kondusif sejak pukul 2 siang tadi. Setelah massa menjebol pagar Gedung DPR, sempat ada komunikasi dengan aparat kepolisian. Mereka nampaknya masih meminta untuk bisa memasuki Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Namun dari pihak kepolisian tidak mengizinkan hal tersebut. Negosiasi yang alot antara peserta aksi unjuk rasa dan pihak kepolisian ini belum menemukan titik terang. Dan di sini peserta aksi masih berdiri di atas pagar beton pengamanan aksi unjuk rasa demonstrasi peringatan darurat Indonesia di depan Gedung DPR. Sementara di belakangnya aparat kepolisian berjaga untuk menghalau peserta aksi agar tidak masuk ke dalam kawasan Gedung DPR. Sebelumnya pemirsa, aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada di depan kawasan Gedung MPR DPR Senayan, Jakarta sempat berlangsung ricuh. Tadi peserta aksi melempari aparat dengan botol minuman dan juga beberapa benda lainnya, sehingga pengamanan dari pihak kepolisian diperketat. Selain itu, massa juga telah berhasil menjebol salah satu sisi pagar di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Mereka menjebol pagar dengan cara berayun-ayun di pagar tersebut hingga akhirnya berhasil menjebol pagar. Saat ini nampak sejumlah peserta aksi berdiri di atas pagar beton yang didirikan untuk pengamanan aksi unjuk rasa pada hari ini. Sementara di belakangnya aparat kepolisian berjaga agar massa tidak memasuki kawasan Gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada ini pemirsa berlangsung sejak pagi tadi, sekitar pukul 10:20 waktu Indonesia Barat. Di sisi kiri atas layar kaca Anda pemirsa, ini merupakan visual terkini dari aksi unjuk rasa di Makassar, Sulawesi Selatan, tepatnya di flyover Makassar yang merupakan pusat dari aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada di Kota Makassar. Saat ini massa melakukan aksi bakar ban sebagai bentuk protes terhadap revisi Undang-Undang Pilkada yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan Pilkada 2024. Sementara itu di sisi kanan Anda pemirsa, inilah visual terkini dari kawasan Gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Di mana unjuk rasa hari ini dihadiri ribuan elemen masyarakat, baik dari kalangan buruh, aktivis, maupun juga mahasiswa. Kita akan pantau kembali pemirsa bagaimana jalannya aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR Senayan, Jakarta bersama rekan Faisal Rinaldi di lokasi. Selamat siang Faisal, seperti apa situasi terkini di sana? Ya, selamat siang menjelang sore Valeria dan juga pemirsa. Untuk saat ini situasi terkini
di mana pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Saat ini kami berada di belakang gedung DPR RI, di mana bisa dilihat di layar kaca Anda pemirsa dan juga Valeri, ini pagar atau gerbang belakang gedung DPR RI sudah rubuh. Ini bisa dilihat di layar kaca Anda pemirsa, gabungan dari mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa Universitas Trisakti dan juga sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas lainnya yang tergabung dalam GMNI. Saat ini sedang menyampaikan sejumlah orasinya yang ditujukan untuk DPR RI, di mana memang gabungan masyarakat atau aksi ini menolak pengesahan undang-undang pilkada yang memang rencananya akan disahkan oleh DPR RI pada hari ini. Valeri, memang sejak pagi tadi kami memantau di sini sejumlah elemen masyarakat yang melakukan aksi sudah mulai mendatangi kawasan DPR RI pada pukul atau sejak pukul 9 pagi tadi, di mana memang hingga pukul 3 sore ini di belakang atau di gedung bagian belakang mahasiswa masih bertahan, bahkan bisa membobol atau merobohkan gerbang belakang dari DPR RI Senayan, Jakarta. Ya, ini bisa Anda dengarkan, Valeri. Gabungan mahasiswa ini sedang menyerukan sumpah mahasiswa. Ini yang terus digaungkan sedari tadi, Valeri, di mana orasi demi orasi terus dilantangkan oleh para mahasiswa yang tergabung dalam kumpulan GMNI yang memang saat ini memaksa masuk ke dalam gedung DPR RI untuk bertemu perwakilan dari DPR untuk menyampaikan berbagai orasinya, seperti misalnya untuk penolakan undang-undang pilkada, kemudian juga revisi undang-undang Polri dan lain sebagainya. Namun yang menjadi highlight atau tuntutan utama para masa aksi pada sore ini atau yang hingga saat ini masih bertahan adalah terkait revisi undang-undang pilkada yang memang menuai kontroversi, di mana kontroversi ini diduga dilakukan oleh Balek atau Badan Legislasi DPR RI setelah kemarin menyetujui revisi undang-undang pilkada yang dinilai ada sejumlah kepentingan di dalamnya. Ya, memang ini bisa dilihat situasi terkini di belakang gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ini adalah kumpulan mahasiswa dan kita akan menunjukkan pula di seberang dari mahasiswa yang saat ini sedang menyampaikan orasi demi orasi. Nah, ini adalah visual terkini di mana barisan dari petugas keamanan pihak kepolisian dari Samapta Polda Metro Jaya yang saat ini sudah bersiap di hadapan para mahasiswa atau masa aksi di pagar atau pintu belakang DPR RI Senayan, Jakarta. Di mana ini adalah pihak kepolisian sudah memakai pakaian pelindung lengkap mulai dari helm, tameng, baju pelindung dan lain sebagainya. Kemudian di belakang barisan ini kita bisa melihat ada mobil taktis dari Korps Brimob Polri, dan jika bisa kami gambarkan yang memang tidak nampak dalam visual, di belakang sana pun demikian banyaknya petugas kepolisian, bahkan ada pula petugas kepolisian dari Satuan Brigade Mobile atau Brimob yang saat ini sudah berjaga di belakang gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Kami akan menunjukkan kembali untuk situasi atau visual terkini di bagian masa aksi yang memang hingga saat ini masih terus menyampaikan orasinya demi orasi. Di mana dari tadi juga pula menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, kemudian lagu mahasiswa dan juga buruh tani, dan intinya adalah lagu-lagu bentuk perjuangan yang memang saat ini sejumlah elemen masyarakat berjuang untuk mengawal demokrasi kita agar revisi undang-undang ini tidak disahkan atau tidak ditetapkan menjadi undang-undang pilkada oleh DPR RI Senayan, Jakarta.
Nah, untuk saat ini Valeri dan juga pemirsa, tadi juga kami sempat mengawal yang rencananya akan digelar sidang paripurna pada pagi tadi terkait pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Di mana akhirnya pada pagi tadi dibatalkan atau ditundanya rapat paripurna untuk pengesahan RUU Pilkada tersebut. Karena memang untuk anggota yang datang ini tidak mencapai quorum. Dan ini adalah bentuk penolakan dari sejumlah masyarakat, sejumlah elemen masyarakat dan juga tepatnya rakyat Indonesia yang menolak kontroversi yang dilakukan oleh DPR RI terkait revisi Undang-Undang Pilkada yang ada sejumlah poin yang dinilai menguntungkan pihak tertentu. Di mana jika bisa kami jelaskan bahwa dalam RUU Pilkada yang disampaikan atau yang direvisi oleh Badan Legislasi DPR RI, diantaranya adalah terkait ambang batas pencalonan kepala daerah di Pilkada 2024. Di mana DPR RI ini memang dinilai tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah final dan juga sudah mengikat. Ini yang membuat sejumlah masyarakat geram dan juga kesal terhadap tindakan yang dilakukan DPR atau lebih tepatnya Badan Legislasi DPR pada rapatnya yang dilakukan secara mendadak pula, secara cepat-cepat pula pada kemarin. Yang ini adalah menjadi pertanyaan pula oleh sejumlah masyarakat, di mana undang-undang yang lebih penting seperti misalnya undang-undang atau revisi RUU perampasan aset ini tidak disahkan juga. Namun untuk undang-undang atau RUU Pilkada ini bisa dilakukan secepat itu. Nah, ini yang tentunya membuat masyarakat atau rakyat Indonesia marah terhadap wakil rakyat kita yang duduk di Senayan ini. Salah satu bentuk amarah dari masyarakat ini adalah ditujukan dengan turunnya sejumlah elemen masyarakat, mulai dari kaum buruh pada pagi tadi, kemudian juga mahasiswa, bahkan hingga tokoh-tokoh publik seperti artis, kemudian juga komika yang juga ikut turun untuk menyampaikan aspirasinya atau demonstrasinya yang ditujukan untuk DPR RI atas penolakan dari masyarakat terkait RUU Pilkada. Nah, namun nantinya Valeri dan juga pemirsa, memang ini para mahasiswa masih terus berusaha akan masuk ke dalam gedung DPR RI Senayan, Jakarta untuk bertemu langsung dengan anggota DPR RI. Di mana jika bisa kami jelaskan sebelumnya, Valeri dan juga pemirsa, tadi atau lebih tepat pada siang tadi Habibur Rahman di bagian gerbang depan DPR RI sempat menemui masa aksi atau sejumlah masa aksi pada siang tadi. Namun nampaknya karena memang sudah kesal dan juga geram, kami melihat pada siang tadi Habibur Rahman ditimpuki oleh botol-botol kosong oleh para masa aksi yang tentunya merasa kesal. Ya, kita harapkan Valeri di sini tidak ada kericuhan yang begitu parah dan juga semoga tidak ada provokator yang memanas atau yang membuat keadaan ini semakin panas. Ini kita berharap juga Valeri, kondisi atau lebih tepatnya kondisi di belakang gedung DPR RI Senayan, Jakarta, aksi ini bisa tetap berjalan kondusif seperti ini agar aspirasi atau tuntutan, berbagai macam tuntutan ini bisa tersampaikan dengan baik. Valeri. Aksi antara aparat kepolisian dengan massa peserta aksi di sana usai mereka berhasil menjebol pagar DPR. Ya, Valeri, memang untuk saat ini yang tadi kami sempat sebutkan juga bahwa untuk saat ini pagar atau gerbang bagian belakang dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta ini Anda bisa lihat pemirsa sudah rubuh
dirubuhi oleh para massa aksi, lebih tepatnya para mahasiswa yang saat ini masih terus menyampaikan tuntutannya. Nah, respon dari kepolisian memang saat ini kami melihat masih menunggu dan juga belum ada tindakan dari aparat kepolisian. Namun nantinya jika memang aksi ini berjalan memanas atau terjadi kericuhan, ya, semoga kita tidak mengharapkan hal itu terjadi, namun nantinya pasti pihak kepolisian akan bertindak sebagaimana mestinya. Nah, ini Anda bisa dengar sendiri, Valeri, pernyataan dari sejumlah massa aksi yang meminta aparat kepolisian yang menjaga di sini untuk membukakan pintu atau membukakan jalan mereka untuk bisa masuk ke dalam gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ini teriakan demi teriakan masih terus dilantangkan oleh para mahasiswa, para agent of change yang berjuang demi menegakkan demokrasi agar konstitusi di negara kita ini tidak sembarang dimainkan. Ini yang tentunya juga kita harapkan sama-sama, Valeri dan juga pemirsa, supaya demokrasi kita ini bisa tetap terjaga dengan baik dan juga konstitusi pula. Jul, Andre, baterai lu berapa lagi? Baterai 3. Gas dulu aja. Dengan konstitusi. Dikarenakan memang sebelumnya, Valeri, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan di dalam putusan nomor 90 pada kurang lebih pada 2 hari yang lalu atau pada Selasa kemarin, bahwa putusan MK nomor 60 adalah terkait mengubah ambang batas dengan pencalonan kepala daerah yang didukung oleh partai politik minimal 6,5% sampai dengan 10% total suara yang sah. Ya, kami akan memberikan kesempatan Anda mendengarkan situasi terkini ini. Para mahasiswa sedang meneriakan protesnya kepada para aparat kepolisian yang tidak memperbolehkan mereka masuk atau yang tidak membukakan jalan untuk mereka bertemu dengan para anggota DPR RI untuk menyampaikan berbagai macam tuntutannya, utamanya terkait penolakan terhadap RUU Pilkada yang pada hari ini rencananya akan disahkan. Ya, jika bisa kami tunjukkan pemirsa dan juga Valeri, ini ada berbagai macam spanduk yang bertuliskan kalimat-kalimat kecaman. Ini Anda bisa baca sendiri, Valeri dan juga pemirsa, banner atau spanduk yang ditulis oleh para mahasiswa, yakni yang ditujukan khususnya untuk Presiden Joko Widodo. Kemudian ini kita bisa tunjukkan kembali berbagai macam spanduk yang memang ditujukan sebagai bentuk kalimat protes dari para mahasiswa, yang memang ditujukan sebagai bentuk protesnya terhadap kontroversi yang dilakukan oleh DPR RI terkait RUU Pilkada. Kita masih menunggu, Valeri, apakah akan ada anggota parlemen atau DPR RI yang akan menemui mahasiswa kembali pada sore ini. Karena memang hingga saat ini belum ada kejelasan apakah undang-undang pilkada atau RUU Pilkada ini akan disahkan atau justru akan dibatalkan. Kami sebagai awak media pun, Valeri, di sini masih menunggu keterangan resmi dari DPR RI, atau lebih tepatnya dari Sufmi Dasko yang merupakan pimpinan rapat paripurna hari ini. Apakah RUU Pilkada tersebut akan disahkan atau akan justru dibatalkan? Bukan hanya mahasiswa saja, Valeri, yang menunggu. Kami sebagai awak media pun juga menunggu
keterangan resmi dari anggota DPR RI. Ya, Saudara dan juga pemirsa, seperti inilah kondisi terkini di bagian belakang DPR RI Senayan, Jakarta. Ini di belakang saya adalah kumpulan para mahasiswa atau elemen masyarakat yang menuntut atau menyatakan penolakannya terhadap revisi Undang-Undang Pilkada yang dibahas atau yang rencananya akan disahkan oleh DPR RI pada hari ini. Di mana di sini kami melihat dari tadi kurang lebih sejak pagi tadi para massa ini sudah mulai mendatangi gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Khususnya untuk di bagian belakang, Fahir dan juga pemirsa yang tadi kami jelaskan, bagian pagar atau gerbang dari bagian belakang DPR RI Senayan, Jakarta ini sudah rubuh. Dikatakan ini adalah tadi dirubuh oleh masyarakat atau mahasiswa yang hingga saat ini masih bertahan di bagian belakang gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Orasi demi orasi masih terus dinyatakan atau digaungkan oleh para mahasiswa, maksud kami mahasiswa yang menyatakan aksinya hingga saat ini masih bertahan di bagian belakang gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Untuk di bagian seberangnya ini adalah bagian mahasiswa. Untuk bagian sebelah sana kami akan menunjukkan adalah para aparat kepolisian yang sedang berjaga. Ini adalah aparat dari Satuan Samapta atau Sabara yang memang masih berjaga untuk mengamankan area bagian belakang gedung DPR RI Senayan, Jakarta agar nantinya jika terjadi kericuhan begitu atau terjadi chaos ini bisa langsung diamankan oleh para petugas Samapta dari pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya. Ini jika kami bisa lihat para aparat kepolisian ini sudah berpakaian lengkap mulai dari helm, kemudian juga tameng, kemudian juga pakaian pengaman dan juga lain sebagainya. Nah di belakang sana jika kami bisa gambarkan Valerie dan juga pemirsa, terlihat mobil taktis, ada 2 mobil taktis dari Satuan Brigade Mobile atau Korps Brimob, dan di bagian belakang sebagai pasukan pelapis. Ini pun kami melihat di sana ada satuan dari Brigade Mobile dan juga Pamdal dari DPR RI Senayan, Jakarta. Nah ini adalah sebagai bentuk pengamanan yang dilakukan oleh DPR RI karena memang hari ini adalah ada aksi besar-besaran dari sejumlah elemen masyarakat atau gabungan elemen masyarakat yang mengawal RUU Pilkada agar hari ini batal disahkan oleh DPR RI. Kita juga masih menunggu, Valerie, apakah memang RUU Pilkada ini akan langsung disahkan hari ini atau tidak. Tadi kami sempat mewawancarai pimpinan rapat paripurna yang merupakan wakil ketua DPR RI, Yati Sumindasko, yang mengatakan bahwa memang jika RUU Pilkada ini tidak disahkan sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024, maka DPR akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Kita akan menunjukkan kembali situasi terkini. Di bagian belakang ini kami belum bisa memastikan ada massa siapa yang baru saja datang ke bagian belakang gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Nampaknya ada tambahan massa yang baru datang atau yang baru saja tiba di belakang gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Nanti kami akan menginformasikan lebih lanjut kepada Anda, Valerie, jika bisa sudah kami pastikan massa atau siapa yang baru saja tiba di bagian belakang gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Valerie. Baik, Faisal. Setelah massa berhasil menjebol pagar DPR, apakah saat ini mereka berhasil memasuki kawasan DPR atau masih dihalau oleh petugas kepolisian di sana? Bisakah Anda lebih mendekat ke massa peserta aksi yang di dekat pagar yang dijebol tadi? Ya, Valerie dan juga pemirsa, kita akan mencoba mendekat. Ya, nampaknya ini tidak diperbolehkan untuk mendekat di sini, jadi kami hanya bisa sampai di sini saja
untuk melaporkan kepada Anda dan juga pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan siaran langsung di mana suasana terkini di bagian belakang gedung DPR RI Senayan Jakarta. Ini bisa dilihat di layar kaca Anda, Valer dan juga pemirsa, ada sejumlah mahasiswa yang memang sudah memasuki kawasan gedung DPR RI atau lebih tepatnya di bagian gerbang belakang. Karena yang tadi kami sampaikan, untuk gerbang di bagian belakangnya saat ini sudah berhasil dirobohkan oleh para aliansi mahasiswa dari berbagai universitas yang tadi kami sebutkan. Ada dari Universitas Trisakti, kemudian juga universitas lainnya memang saat ini masih bertahan di bagian belakang gedung DPR RI Senayan Jakarta. Valeri. Terima kasih kepada aparat kepolisian. Apakah Anda bisa mengkonfirmasi hal tersebut? Faisal, apakah betul telah terjadi aksi pelemparan dari peserta aksi unjuk rasa kepada aparat kepolisian di dekat lokasi pagar yang dijebol? Bisakah Anda mendekat atau mengkonfirmasi hal ini? Ya, Valer dan juga pemirsa, yang tadi Anda tanyakan memang bagaimana, apakah mahasiswa ini melakukan aksi pelemparan kepada para aparat kepolisian. Nah, ini bisa dilihat di layar kaca Anda, Valer dan juga pemirsa. Ini adalah bekas-bekas dari sampah yang dilempari oleh para mahasiswa atau masa aksi yang saat ini masih bertahan di bagian belakang gedung DPR RI Senayan Jakarta. Nah, ini adalah bentuk suatu geraman atau kekesalan dari para mahasiswa dan juga elemen masyarakat lainnya terhadap kontroversi yang dilakukan oleh DPR RI terkait pembahasan soal RUU Pilkada yang dinilai menguntungkan salah satu pihak. Nah, jika bisa kami jelaskan kembali, memang pada Selasa kemarin Badan Legislasi daripada DPR RI membahas terkait revisi Undang-Undang Pilkada yang memang dinilai oleh sejumlah masyarakat, kemudian rakyat Indonesia yang ramai juga di media sosial bentuk penolakannya, dan puncaknya pada hari ini sejumlah elemen masyarakat turun ke lapangan untuk menyampaikan aksi penolakannya. Valeri. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi atas laporannya langsung dari kawasan belakang gedung DPR Senayan Jakarta. Kami nantikan update selanjutnya, Faisal. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita pantau kembali situasi di depan kawasan gedung MPR DPR Senayan Jakarta Pusat, di mana baru saja terjadi aksi pelemparan oleh peserta aksi unjuk rasa kepada aparat kepolisian di lokasi. Gambar yang Anda saksikan di sisi kanan layar kaca Anda, pemirsa, ini merupakan visual terkini di depan kawasan gedung DPR Senayan Jakarta, di mana di sisi pagar DPR yang berhasil dijebol oleh peserta aksi unjuk rasa pada hari ini. Mereka baru saja melakukan pelemparan sejumlah benda kepada aparat kepolisian di lokasi. Situasi saat ini menjadi tidak kondusif. Peserta aksi juga mulai melakukan ataupun memanjat pagar gedung DPR RI. Mereka masih berupaya untuk masuk ke dalam kawasan gedung MPR DPR Senayan Jakarta, meskipun dari pihak kepolisian sudah melarang dan mencoba untuk menghalau massa di lokasi. Berdasarkan informasi dari tim kami di lapangan, pemirsa, aksi unjuk rasa di depan kawasan gedung MPR DPR Senayan Jakarta mulai tidak kondusif sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat siang tadi. Mereka mulai melakukan aksi pengerusakan terhadap pagar di gedung DPR, yang pada saat ini posisinya pagar tersebut sudah berhasil dijebol massa. Pagar tersebut diayun-ayunkan hingga akhirnya rubuh. Sebelumnya mereka telah menyingkirkan kawat penghalau pagar berduri yang telah dibangun oleh petugas sebagai barikade untuk menghalau massa pada aksi unjuk rasa hari ini. Yang kita saksikan, pemirsa, inilah visual terkini. Nampaknya sejumlah massa saat ini tengah kembali berupaya memasuki gedung DPR. Sementara petugas kepolisian tadi dari Satsamapta dan Satsabara Polda Metro Jaya terus menghalau
peserta aksi unjuk rasa agar tidak bisa memasuki kawasan gedung DPR karena mereka tidak diperbolehkan. Mereka hanya diperbolehkan menyampaikan orasi tepat di depan pagar gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Aksi unjuk rasa ini pun sudah berlangsung sejak pagi tadi sekitar pukul 10:20 waktu Indonesia Barat. Hingga sore ini masih terus berlangsung. Situasinya pun bahkan menjadi semakin tidak kondusif. Mereka melakukan pelemparan kepada petugas dan sudah merobohkan salah satu sisi pagar gedung DPR Senayan, Jakarta. Aksi unjuk rasa pada hari ini pemirsa yang dilakukan sejak pagi tadi hingga sore ini merupakan aksi gerakan peringatan darurat Indonesia yang kemarin viral di media sosial, di mana sejumlah elemen masyarakat telah memposting gambar Garuda berlatar belakang biru dengan tulisan peringatan darurat Indonesia. Ini merupakan aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Setelah sebelumnya DPR melalui Badan Legislasi menggelar rapat untuk mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap ini mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat pencalonan pilkada yang telah diketok palu pada Selasa siang kemarin. Atas rapat yang digelar Badan Legislasi DPR kemarin pemirsa, hari ini mahasiswa, buruh dan juga aktivis mereka menggelar aksi unjuk rasa tidak hanya di Jakarta namun juga di sejumlah kota lain, diantaranya di Makassar, Yogyakarta. Mereka menggelar aksi unjuk rasa menyuarakan orasi dan bentuk protes atas revisi Undang-Undang Pilkada. MK sebelumnya sudah mengetok palu terkait sejumlah syarat pencalonan kepala daerah, di mana keputusan MK final dan mengikat. Menurut sejumlah pakar hukum tata negara, keputusan ini sudah berlaku sejak MK. Sejak MK mengetok palu. Dan kita saksikan kembali pemirsa situasi terkini di depan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Ini merupakan visual terkini salah satu sisi pagar kawasan gedung DPR sudah berhasil dijebol. Situasi semakin tidak kondusif, terjadi aksi pelemparan dari peserta unjuk rasa terhadap aparat kepolisian yang berjaga di lokasi. Mereka terus berupaya untuk merangsek masuk ke dalam gedung DPR. Masih menyuarakan orasi mereka, berorasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Mereka mengenakan atribut, membawa spanduk dan juga bendera merah putih. Mereka berorasi meminta DPR untuk membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada yang saat ini tengah digodok. Ya pemirsa, aparat kepolisian di dalam gedung DPR Senayan, Jakarta terus bertambah karena semakin sore ini situasi menjadi semakin tidak kondusif. Pagar, salah satu sisi pagar gedung DPR sudah berhasil dijebol massa. Mereka juga tadi melakukan pelemparan kepada petugas. Bahkan kawat berduri, kawat penghalau yang dipasang untuk pengamanan aksi unjuk rasa ini juga telah berhasil dilewati oleh massa peserta aksi. Pengamanan terus diperketat
Petugas berusaha menghalau massa dan menghimbau mereka untuk tidak mencoba untuk memasuki kawasan gedung DPR. Karena massa hanya diperbolehkan berorasi, menyampaikan tuntutannya hanya sampai di depan kawasan gedung DPR MPR Senayan Jakarta Pusat saja. Aku di halaman depan. Iya. Hah? Enggak. Henry itu lagi ngecas live view, aku lagi di ini ya. Di depan, Mas. Di depan. Halaman depan. Ya, aparat kepolisian saat ini semakin memperketat pengamanan di lokasi pemirsa karena tadi situasi menjadi tidak kondusif. Peserta aksi melakukan pelemparan botol minuman dan juga sejumlah benda lain kepada aparat kepolisian yang berjaga di dalam kawasan gedung DPR. Namun situasi sudah berhasil dikondusifkan kembali. Meskipun saat ini petugas kepolisian masih terus berjaga, namun tidak terlihat lagi adanya pelemparan yang dilakukan oleh peserta aksi unjuk rasa. Ya, inilah visual terkini pemirsa, kami kembali mendapatkan gambar terkini dari aksi unjuk rasa di Kota Bandung, Jawa Barat. Ini merupakan aksi unjuk rasa di Bandung, Jawa Barat dengan tuntutan yang sama. Mereka juga menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Nampak peserta aksi masih berorasi. Mereka mengenakan atribut. Untuk karyawan DPR dan media silakan mundur ke belakang. Kami mohon ketertibannya untuk media silakan mundur ke belakang. Untuk masa aksi kembali. Ya pemirsa, di Bandung, Jawa Barat aksi unjuk rasa yang sama menolak revisi Undang-Undang Pilkada terjadi hingga sore hari ini dan nampaknya situasi semakin tidak kondusif. Media mundur. Kami akan memisahkan mana media, mana masa. Ibu-ibu yang duduk sedang berdiri, Bu. Masa yang berorasi mengenakan atribut dan juga membawa spanduk. Kembali ke tempat masa, Bu. Mereka menuntut agar DPR membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada yang saat ini tengah digodok. Revisi Undang-Undang Pilkada ini pada kemarin dirapatkan oleh Badan Legislasi DPR pasca putusan MK terkait syarat pencalonan Pilkada yang telah diketok palu sejak Selasa siang kemarin. Aksi unjuk rasa di Bandung, Jawa Barat ini pemirsa hingga sore hari ini berlangsung. Situasi terlihat tidak kondusif di sana, ada aksi pembakaran dan juga massa yang berusaha untuk memasuki gedung. Padahal sudah dipasang pagar kawat berduri. Namun massa masih mencoba menghalau masuk ke dalam gedung DPRD Kota Bandung, Jawa Barat. Unjuk rasa di Kota Bandung, Jawa Barat ini pemirsa berlangsung di depan gedung DPRD, di mana saat ini situasinya memanas. Massa melakukan aksi pembakaran di depan pagar kantor DPRD Kota Bandung, Jawa Barat. Aksi pembakaran ini dilakukan tepat di depan pagar yang telah dipasangkan kawat berduri. Namun massa mencoba untuk membakar
pembatas jalan dan juga kawat berduri tersebut. Dan mereka menendang pembatas jalan mencoba untuk masuk ke dalam kantor DPRD Kota Bandung, Jawa Barat. Peserta aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD ini, pemirsa, mereka menyuarakan tuntutan menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Dan terkait dengan aksi unjuk rasa yang terjadi di depan kantor DPRD Kota Bandung, Jawa Barat ini, pemirsa, kami akan mengupdate bersama rekan Ervan David di lokasi. Selamat sore, Ervan. Seperti apa situasi di sana? Kenapa massa melakukan aksi pembakaran ban? Ya, dapat informasikan untuk saat ini sendiri aksi demonstrasi yang berlangsung di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat ini sendiri berlangsung memanas. Hal ini dikarenakan adanya salah satu oknum provokator dari pihak mahasiswa yang melemparkan batu dan juga kembang api. Hal ini memicu massa lain ikut melemparkan botol kembang api dan juga barang-barang lainnya ke dalam gedung DPRD. Dan saat ini sendiri, untuk situasi saat ini sendiri, masa aksi sudah kembali tenang dikarenakan ada beberapa pihak mahasiswa juga yang menenangkan massa lain agar tetap kondusif. Meski demikian, beberapa fasilitas umum seperti pembatas jalan dan juga spanduk dari bakal calon gubernur dan juga calon wali kota menjadi sasaran massa untuk dibakar di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan dapat kita lihat juga saat ini sendiri masih ada juga massa yang masih melemparkan batu dan juga botol ke arah dalam gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan kita saksikan juga ini situasi dari dalam gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, di mana ada petugas kepolisian yang masih berjaga di dalam gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, dan banyak juga batu dan juga kayu di dalam gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan hingga saat ini juga petugas kepolisian masih belum dapat untuk keluar untuk mengamankan para massa dikarenakan masih berjalan kondusif, kembali berjalan kondusif. Dan ada juga mahasiswa yang melemparkan bom molotov ke arah dalam area gedung Dewan, namun tersangkut di bagian luar pagar gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan saat ini sendiri situasi masih memanas, di mana banyak massa dan juga mahasiswa sendiri masih melakukan aksi pelemparan dan juga membakar sejumlah fasilitas umum yang ada di dekat gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Demikian. Baik, Ervan, setelah melakukan aksi pembakaran dan massa nampaknya saat ini mencoba untuk memasuki kantor DPRD, seperti apa tanggapan dari pihak kepolisian di sana? Nampaknya tidak ada yang berjaga di dekat pagar. Ya, untuk petugas kepolisian sendiri masih berjaga di area dalam, namun menjauhi area gerbang gedung Dewan Provinsi Jawa Barat ini sendiri dikarenakan menghindari dari lemparan massa. Dan dapat dilihat juga di dalam layar kaca pemirsa, masih ada mahasiswa yang melakukan pelemparan petasan molotov maupun batu ke area dalam gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Demikian. Baik, Ervan, posisi Anda saat ini di mana? Bisakah Anda menunjukkan kepada kami lebih dekat lagi terkait dengan aksi pembakaran yang saat ini dilakukan oleh massa? Tetap berhati-hati, namun kami ingin melihat
informasi dan juga pantauan Anda langsung dari lokasi, Ervan. Ya, hingga dapat dilihat juga di pemirsa bahwa massa juga mengambil batu di area trotoar di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat untuk dilemparkan ke area dalam Ervan, area. Boleh diputarkah kameranya ke arah Anda? Kami ingin melihat laporan Anda langsung dari sana, agar bisa terlihat di sana situasinya seperti apa saat ini dan juga posisi Anda melaporkan. Baik, silakan Ervan dilanjutkan. Ya, dapat dilihat juga pemirsa bahwa saat ini sendiri para massa masih melemparkan barang-barang seperti batu dan juga barang-barang lainnya untuk dilemparkan ke arah area dalam gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan saat ini juga dapat dilihat pemirsa bahwa massa juga mencongkel batu yang terpasang di area trotoar untuk dilemparkan. Dan saat ini untuk situasi saat ini sendiri masih memanas di kawasan area gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Demikian. Baik, Ervan, ada pembakaran di depan pintu. Bisakah Anda lebih mendekat ke lokasi dengan sangat berhati-hati? Ya, kami akan mencoba mendekati area gerbang gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Baik, sekarang bisa Anda ganti kameranya ke kamera depan, Ervan. Jawa Barat. Ervan, benda apa yang dibakar massa di depan pagar ini? Ya, Benda apa yang dibakar di depan pagar kantor DPRD ini, Ervan? Ya, dari pantauan kami di lapangan sendiri, sejumlah fasilitas umum seperti water barrier dan juga spanduk yang terpasang di area kawasan jalan di Ponorogo ini menjadi sasaran amuk mahasiswa serta membakar fasilitas umum tersebut di depan gedung Dewan DPRD Provinsi Jawa Barat. Demikian. Baik, Ervan, kenapa aparat kepolisian tidak mencoba untuk mengkondusifkan situasi di lokasi pembakaran ini? Mereka malah berjaga hanya di dalam kantor DPRD saja. Ya, hingga saat ini sini kami belum mengetahui informasi apakah pihak petugas kepolisian akan mengamankan masa aksi pasca massa membakar dan melempar sejumlah barang ke kawasan dalam DPRD Provinsi Jawa Barat. Namun kami akan terus mengupdate terkait informasi ini sendiri untuk kedepannya sendiri. Demikian. Baik, Ervan, apakah perwakilan dari kantor DPRD ada yang berniat untuk menemui massa peserta aksi unjuk rasa pada hari ini? Ya, dari informasi yang kami dapatkan bahwa gedung DPRD Jawa Barat ini sendiri kosong dari aktivitas. Namun demikian petugas kepolisian masih tetap berjaga dengan mengerahkan Polda Jawa Barat dan juga Polrestabes Bandung. Demikian. Baik, Ervan. Apa sebetulnya yang ingin dilakukan oleh massa peserta aksi hingga mereka sangat ingin memasuki kantor DPRD? Ya, dari data yang kami dapatkan di lapangan bahwa para mahasiswa ini sendiri kecewa dengan adanya... Baik, Ervan David, tahan dulu laporannya, kita menuju ke kantor KPU Republik Indonesia. KPU, ada Bawaslu, ada DKPP, terutama juga teman-teman media yang sejak awal tahapan pemilu dipublikasikan, senantiasa mendampingi kami, memberitakan berbagai informasi relevan yang sangat dibutuhkan oleh publik. Nanti Pak Afif akan, selain Pak Afif juga ada Pak Idam Holik dan juga Pak Yulianto Sudrajat, nanti akan memberikan beberapa update terkait dengan situasi baik rapat pleno terbuka yang telah disampaikan sore ini, termasuk mungkin nanti menjawab beberapa pertanyaan yang sampai saat ini masih ada muncul di
media. Silakan Pak Afif. Baru saja kita dengarkan keterangan pers dari Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, yang menanggapi terkait dengan polemik revisi Undang-Undang Pilkada pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat pencalonan pilkada. Adapun berdasarkan informasi ataupun keterangan yang disampaikan Hasan Nasbi bahwa pemerintah memang dibatasi terkait dengan kewenangan, namun nantinya pemerintah akan mengikuti jika undang-undang baru telah disahkan. Namun jika DPR tidak mengesahkan revisi undang-undang pilkada, maka yang berlaku adalah aturan pilkada yang lama. Dan tadi juga Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menyampaikan masyarakat agar tidak khawatir untuk terus mengikuti perkembangan dan juga apakah DPR tetap mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada yang sejatinya disahkan pada rapat hari ini, namun batal karena jumlah yang hadir tidak memenuhi ataupun tidak memenuhi quorum. Kita kembali pantau situasi di lapangan pemirsa. Aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Di sisi kanan layar kaca Anda ini merupakan situasi terkini di Kota Bandung, Jawa Barat, tepatnya di depan kantor DPRD Kota Bandung. Aksi unjuk rasa semakin tidak kondusif. Massa terus mencoba untuk masuk ke dalam kantor DPRD Kota Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya mereka telah melakukan aksi bakar ban dan juga membakar sejumlah benda dari spanduk dan juga water barrier. Sementara itu tidak ada petugas kepolisian yang berjaga di depan kantor DPRD Bandung, Jawa Barat karena mereka berjaga di dalam kantor DPRD Kota Bandung. Dan pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.